pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Minggu yang kita sambut dengan penuh sukacita dalam kebaktian minggu kita. Kita akan memasuki tata ibadah Gereja Metodis Indonesia Distrik 8 Wilayah 1 Pos Pelayanan Christian Youth Community dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kita masuk dalam minggu kedua sesudah Pentakosta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memulai kebaktian ini dan terlebih dahulu menyerahkan waktu yang indah ini kepada Tuhan di dalam doa saat teduh. Kita berdoa. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan kirana. Pertolongan kepada kita adalah di nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan turunannya kirana atas kalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Anaknya Yesus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersukacita dan menaikkan pujian bagi kemuliaan namanya dari nyanyian rohani Metodis nomor 11 ayat 1 sampai 2. Hai semua orang di dunia. Biarlah kebaktian ini kami lakukan dengan kudus di hadapan Tuhan. Terimalah puji-pujian kami ya Tuhan. Dan kami mau menerima berkat Tuhan melalui perenungan yang akan kami dengarkan nanti. Pujilah nama Tuhan juga yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kita dengan sukacita menyanyikan lagu pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 35 ayat 1. Hai orang yang diampunkan.
Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membacanya secara responsoria dan kita akhiri di ayat yang terakhir secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, gereja-gereja goncang, Dia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, dan mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sama-sama orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada anak kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Suaramu ku rindukan, suaramu ku rindukan.
sampai 28. Roma 1 ayat 16 sampai 17, dilanjutkan Roma 3 ayat 22b sampai 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kembali kita menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan untuk menyambut doa syafaat dari nyanyian rohani metodis nomor 156 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Kita memuji Tuhan. Ku heran Allah mau memberi.
sekolah ataupun perkuliahan. Kiranya Tuhan memberikan mereka roh kepintaran, roh pengrajin Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat mengikuti mata pelajaran atau mata kuliah mereka Tuhan Yesus, dan mereka meraih prestasi sesuai dengan jenjang mereka masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan angkat sakit penyakitnya Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh sembuh Bapak oleh karena dilur-dilur Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan begitu juga Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mau mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah firman yang dibawakan hamba-Mu dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami, dan kami dapat menjadi contoh di tengah-tengah kami bermasyarakat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami selanjutnya Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa ada bejana yang sudah kita siapkan dari rumah untuk diisi dengan firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 72 ayat 1 sampai 2. Menyanyikan lagu yang baru. Ya Tuhan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kami menguasai setiap pemikiran kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami, sehingga itu semua adalah kebenaran firman Tuhan yang boleh lahir dalam hati kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan ada dalam kami, dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Dan Bapak Ibu, salam buat kita semua. Shalom. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan dan pemeliharaan yang boleh kita rasakan pada saat ini. Kita boleh bersama-sama dipersatukan Tuhan dalam kebersamaan kita. Dan buat Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap semangat, salam sehat buat kita semua. Mari kita sama-sama mendoakan situasi yang terjadi pada saat ini, yang kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah, dalam persekutuan yang kita rindukan. Pada saat ini kita akan memahami kebenaran firman Tuhan, satu nas yang indah yang akan kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, saudaraku yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang ada di rumah pada saat ini. Kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 16
dari kitab Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Dari kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Saya menyampaikan dari kitab Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah dan sama-sama dengan kami, kita akan membaca secara bergantian dari kitab Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Beginilah bunyi firman Tuhan, dan kita akan membaca secara bergantian pada ayat 49. Nanti kita baca bersama-sama. Dua macam dasar. Ayat ke-6. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Kita bersama-sama. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan tibalah kerusakan. Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang ada bersama-sama dengan kami dan ada yang di rumah. Di sini saya memberikan tema buat kita adalah bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tetapi seberapa banyak firman yang kita lakukan. Bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tetapi seberapa banyak firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah ilustrasi yang akan mengantar kepada kita dalam firman Tuhan ini. Ada sebuah keluarga. Ya, ada sebuah keluarga ya, yang terdiri dari suami, ibu, dan anak-anaknya. Ya, lalu suatu ketika ibunya ini memerintahkan salah satu anaknya ya, untuk membeli sabun mandi. Lalu ibunya ini berkata kepada anaknya yang paling kecil, "Dek, beli dulu sabun mandi kita. Soalnya sabun mandi kita sudah habis." Lalu anak ini berkata, "Kakaklah suruh." Lalu ibunya ini memerintah kepada kakaknya, "Kak, beli dulu sabun mandi kita." Bapaklah suruh." Lalu ibunya menyuruh bapaknya, "Pak, beli dulu sabun mandi kita." "Suruhlah tangga itu beli sabun mandi kita." Jadi hasilnya Bapak Ibu, satu keluarga ini nggak mandi-mandi karena tidak ada yang membeli sabun mandi. Yang artinya, saudaraku, dari ilustrasi ini kita memahami ketika ibu ini memerintahkan kepada anggota keluarganya, baik itu kepada anaknya, baik itu kepada suaminya, mereka hanya sebatas mendengarkan, tapi tidak sampai kepada melakukan. Kemudian kita pahami dalam firman Tuhan ini menjadi pertanyaan kepada kita, pada saat ini sudah berapa lamakah saudara menjadi orang Kristen? Kalau saya bertanya kepada Ibu Hombing, ya, sudah berapa lamakah Ibu Hombing sebagai orang Kristen? Sudah lama ya? Sudah dari kandungan ya? Sudah Kristen ya? Kalau ditanya kepada Ibu Pamela, ya, sudah berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? 40 tahun ya. 40 tahun berarti titik nol ketika dilahirkan ya. Di situ menjadi Kristen ya.
Sudah berapa lamakah saudara menjadi orang Kristen? Mungkin sudah berapa banyak firman Tuhan kita tahu ya, dari sekolah minggu, dari kita remaja, pemuda-pemudi. Sudah banyak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang memahami sudah bosan ya, jenuh kadang. Nah, mungkin telah cukup lama, sudah banyak sekali kita telah mendengarkan firman Tuhan. Seandainya pertanyaan itu dilanjutkan, sudah berapa banyak saudara melakukan firman Tuhan itu? Kalau ditanya kepada Ibu Ombing lagi ya, saya bertanya lagi ya. Nanti kalau Ibu Anda nanti belum aja saya bertanya-nya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hombing hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Sudah berapa banyak Ibu melakukan kebenaran firman Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan Ibu? Apakah sudah banyak? Hanya sebatas mendengarkan atau sudah melakukan? Iya, sebagian ya. Artinya kalau sebagian konsepnya berarti dalam proses belajar untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku berkata oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang perlu kita pahami. Ya. Saya ingin memahami firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah kisah tentang seorang pria, ya. Pria yang memberikan khotbah yang mengesankan, ya. Sangat luar biasa khotbahnya, sangat menakjubkan. Semua orang menyukai khotbahnya dan memilihnya untuk menjadi pendeta baru mereka. Namun mereka agak terkejut, ya. Mereka terkejut karena seorang pendeta ini, ya, menyampaikan khotbah yang sama. Ya, pada minggu ini, kedua, minggu ketiga, 4 sama khotbahnya. Nasnya sama, topiknya sama, alur narasinya sama, titik koma pun sama, ya, penekanan juga sama, Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah ia memberikan khotbah yang sama selama 4 minggu berturut-turut, para majelis gereja menemui pendeta ini untuk bertanya kepada pendeta ini. Lalu majelis ini bertanya, Pak Pendeta, kami ingin bertanya, mengapa Bapak Pendeta berkhotbah minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua, 3, 4 sama, nasnya sama, khotbahnya sama. Lalu pendeta ini berkata, saya tahu Bapak Ibu yang saya lakukan. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Ya. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan apa yang saya sampaikan dalam khotbah saya, baru saya akan mencari topik yang baru. Saya akan mencari tema yang baru untuk dikhotbahkan kepada Bapak Ibu. Tetapi saya melihat tidak ada perubahan, tidak ada sebuah tindakan ketika saya mengkhotbahkan 4 minggu berturut-turut dalam kehidupan jemaat kita. Ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukan seberapa banyak yang firman kita dengar, tetapi seberapa banyak firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau saya, mungkin banyak ya, saya dengarkan firman Tuhan ya, tapi seberapa banyak firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, konteks firman Tuhan ini merupakan bagian khotbah terakhir di bukit dan perumpamaan yang sangat sederhana, namun memiliki pengertian yang begitu luar biasa dalam membangun keyakinan orang percaya. Dalam perumpamaan ini memberikan dampak yang sangat besar dalam membangun iman kita, saudaraku. Ya. Kekuatan kita adalah fondasi di dalam membangun iman kita pribadi, kita masing-masing. Orang yang kuat, Bapak Ibu, adalah orang yang tetap berdiri dengan kokoh walaupun ada masalah. Ya. Orang yang kuat, dia tetap bertahan, tetap setia dalam situasi apapun yang ia alami, Bapak Ibu. Persoalan hidup akan semakin bertambah, semakin terus mempengaruhi hidup kita. Bagaimana kita menghadapi? Apa kita bertahan atau kita lari dari persoalan itu yang kita hadapi? Konteks firman Tuhan ini
mengajari kita harus tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Tuhan, sini kita melihat ya dalam firman Tuhan ini, ada sikap dua orang yang sedang membangun rumahnya. Ya. Ada dua orang dalam firman Tuhan ini yang sedang membangun rumah. Yesus menggambarkan bahwa kedua orang yang sedang membangun ini memiliki persamaan dan perbedaan. Ya, jadi ada dua orang yang hendak membangun rumah. Dan kita melihat ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya ialah mereka sama-sama mau membangun rumah Bapak Ibu. Perbedaannya ada. Perbedaannya terletak cara mereka atau prinsip yang membuat mereka menjadi berbeda Bapak Ibu. Kalau kita melihat saudaraku ya, kalau orang pertama dia mendirikan rumah di pasir ya. Itu dia sama-sama membangun rumah, tapi caranya berbeda. Orang kedua ya, membangun di atas batu. Ini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku ya. Begitu juga dengan kita saudaraku ya. Terkadang kita sama-sama ke gereja, sama-sama berdoa, sama-sama bernyanyi, nah, sama tujuannya. Tetapi prinsip kita, iman kita, cara kita berbeda. Iman kita kadang yang satu ini bertumbuh, yang satu tidak bertumbuh. Tapi sama cara kita dalam bernyanyi, dalam bersekutu kepada Tuhan. Yang itu yang kita alami dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yang artinya saudaraku, kekristenan bukanlah sekedar berseru Tuhan, Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 46 ya, di sana jelas dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang akan katakan padaku. Ya, kekristenan bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan hanya sekedar berseru Tuhan, Tuhan, bukan seperti itu. Bukan pula sekedar menjadi pendengar yang pasif. Lebih dari itu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan yang melakukan perkataan Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya meminta kepada kita yang hadir pada saat ini bersama-sama membaca dari kitab Yakobus 1 ayat 22. Saya meminta kita untuk membacanya Bapak Ibu Saudara kita yang hadir pada saat ini. Ya, kita Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Iya. Di sana jelas dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, tetapi jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yang artinya Bapak Ibu jelas sana dikatakan kalau kita hanya mendengar tanpa melakukan, maka kita telah menipu diri kita sendiri. Yang hasilnya adalah kesia-siaan Bapak Ibu. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan, itu adalah arti dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Kemudian kalau kita memahami dalam kitab Lukas 6 ayat 48a, saya akan baca untuk kita semua. Jelas di sana dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Yang artinya harus ada fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Jika fondasi ini tidak kuat Bapak Ibu, jika iman kita tidak kuat Bapak Ibu, ada masalah yang mempengaruhi kita, ada masalah, beban, persoalan yang menghampiri kita, maka iman ini akan mudah digoyangkan Bapak Ibu. Akan mudah runtuh atau roboh Bapak Ibu. Tetapi ketika fondasi iman ini kuat Bapak Ibu ya, dasarnya kuat, apapun yang mempengaruhi kita, apapun yang menghasut kita, kita tetap bertahan dalam keyakinan. Sama seperti dua karakter orang dalam firman Tuhan. Di manakah kita saudara? Orang yang membangun rumahnya di atas pasir atau orang yang membangun rumahnya di atas batu? Ini yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing.
Bapak Ibu Saudaraku, untuk menutup firman Tuhan ini, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang jemaat ya, yang memberitahukan kepada pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. Nah, mungkin kita belum pernah ke Yerusalem ya Bapak Ibu ya, belum pernah. Ibu Ombi, ada rencana ke Yerusalem? Rencana ada ya, tapi uang belum ada ya. Iya. Jemaat ini hendak pergi ke kota suci Yerusalem Bapak Ibu. Lalu ia menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Gunung Sinai, ya, Gunung Sinai. Kalau Gunung Sinai saya sudah pernah Bapak Ibu ya. Gunung Sinai saya sudah pernah. Kalau Gunung Sinai belum saya pernah. Lalu ia berkata, Pak Pendeta, saya berencana mendaki sampai ke puncak gunung itu, ya. Dan setelah tiba di sana, saya akan membaca 10 perintah Allah dengan keras-keras. Jadi seorang jemaah ini hendak mendaki Gunung Sinai untuk membaca 2 loh batu, 10 hukum Taurat firman Tuhan itu dengan kuat-kuat Bapak Ibu ya. Pria ini mengira perkataan itu menyenangkan hati pendeta itu. Ya. Lalu ia terkejut respon pendeta itu kepada seorang jemaat itu. Pendeta itu berkata, daripada Amang menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer ya, untuk membaca 10 firman Tuhan di Gunung Sinai, mengapa Amang tidak tinggal di rumah dan mentaati ke-10 firman Tuhan? Artinya Bapak Ibu adalah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ya, tidak perlu kita sampai ke Gunung Sinai, cukup di rumah kita mengikuti, melakukan, melaksanakan apa menjadi kebenaran firman Tuhan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang tidak berhenti hanya pada mendengarkan, tetapi harus kepada tahap melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti kepada prinsip mendengarkan, tapi harus sampai kepada melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengajari kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami seorang yang hendak mendirikan rumah di atas batu. Ketika kami boleh mendirikan rumah di atas batu, kami memiliki fondasi yang kuat, iman yang kuat, iman yang teguh dalam diri kami. Ketika persoalan, beban, pergumulan yang mempengaruhi kami, yang menghampiri kehidupan kami tetap setia dan kuat untuk menghadapi itu semua. Tetapi ketika kami mendirikan rumah di atas pasir, maka kami menggambarkan iman yang tidak bertumbuh, yang mudah digoyangkan, yang mudah runtuh oleh karena pengaruh dalam kehidupan kita. Pada saat ini, Tuhan, kami boleh diajak untuk boleh menunjukkan iman itu. Iman yang bertumbuh, bukan iman yang mati. Iman yang menghasilkan buah. Ketika kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, kami boleh menunjukkan iman yang sebenarnya dalam kehidupan kami. Bapak kami surga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan ibadah pada saat ini. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati Tuhan kesehatan mereka. Engkau berkati Tuhan pekerjaan mereka. Engkau berkati setiap hasil yang mereka tanam. Engkau berkati setiap pendidikan mereka. Engkau berkati setiap perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Biarpun kami jauh dari sahabat kami, dari teman kami, dari keluarga kami masing-masing, tetapi Tuhan tetap memberkati, memelihara kehidupan mereka yang jauh daripada kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan keadaan kami pada saat ini. Bila Tuhan memulihkan situasi yang pada saat ini kami rasakan, Engkau ubahkan Tuhan.
sehingga kami tetap bisa melakukan aktivitas kami, melakukan persekutuan kami sebagaimana yang telah kami lakukan kepada-Mu. Biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Karena Allah yang memberikan kehidupan, kepada-Mu lah kami akan berharap. Bapa kami surga, kami serahkan ibadah ini, dan kami serahkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Itulah yang akan menguatkan kami untuk menjalani hari-hari ini. Biarlah itu semua adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan dan menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami berdoa dan mengucap syukur pada Amin. Bila Bapak Ibu Saudaraku untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita menutup ibadah kita angkat lagu pujian nyanyian rohani metodis nomor 151 ayat 1 sampai dengan 2. Ku berbahagia yang mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, katakanlah kerjaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, kita lepaskan dari api neraka. Dan Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan doksologi kepada Allah. Berkuasa dan
Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini memahami kepada kita bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tetapi seberapa banyak firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan hanya berhenti kepada mendengarkan, tetapi pada hal melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pulanglah, lakukanlah apa yang baik dan benar, bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan yang telah menciptakan kita pada saat ini. Dan kita terima berkat dari Tuhan dan kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa yang di surga dan persekutuan Roh Kudus yang adalah hati kita masing-masing. Itulah yang akan memberkati melihara kehidupan kita, kesehatan kita, pendidikan kita, pekerjaan, dan apa yang kita tanam pada hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku berkat oleh Tuhan yang bersama-sama dengan kami maupun di rumah kita salaman. Ada berapa menit? Sampai sejam enggak? Belum, pasti biar salam-salamnya dapat. Nanti di